Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan sedikit membawa materi tentang aliran Murji'ah. Namun sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami yang beranggotakan Ayun Fadilatul Ilmi, Intan Masnurti Jayanti, Aurelia Anandita Heralasa, dan Nurul Fatihah. Langsung saja, pengertian Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari kata irja' yang memiliki beberapa makna, yaitu pertama, penangguhan, karena mereka meneguhkan perbuatan dari niat dan balasan. Kedua, Murji'ah berasal dari kata ar-roja' yang artinya harapan atau memberi harapan. Secara istilah, Murji'ah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan, sehingga menurut mereka, suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Ulama salaf Sufyan ats-Tsauri berpendapat, adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Barang siapa yang bersyahadat, maka dia telah sempurna keimanannya. Imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat, meskipun dia membunuh orang yang haram darahnya, dia tetap dikatakan sebagai mukmin, dan meskipun dia meninggalkan mandi janabah serta tidak sholat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Kesimpulannya adalah, pemikiran kata Murji'ah merupakan suatu aliran yang berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir, akan tetap mukmin. Dan urusan dosa besar yang telah dilakukan ditunda penyelesaiannya sampai hari kiamat. Mereka mempunyai pandangan bahwa kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Slide selanjutnya tentang dasar pemikiran aliran Murji'ah. Ajaran Murji'ah pada dasarnya bersumber pada gagasan atau doktrin irja' atau arja'ah yang diaplikasikan dalam dua persoalan, antara lain yang pertama bidang politik. Doktrin irja' diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal sebagai the Quietists atau kelompok bungkam. Sikap ini akhirnya berimplikasi begitu jauh sehingga membuat Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Yang kedua, bidang teologi. Doktrin irja' dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid tafsir Al-Quran, eksatologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, hukuman atas dosa, ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah serta ketentuannya. Dalam doktrin-doktrinnya, Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok, yaitu pertama, menunda hukuman atas Ali Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Ketiga, meletakkan atau pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Selanjutnya, berkaitan dengan doktrin teologi Murji'ah. W. Montgomery Watt merincikan sebagai berikut. 1. Penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskan di akhirat kelak. 2. Penangguhan Ali menduduki ranking keempat dalam peringkat Ali Khalifah Ar-Rasyidin. Yang ketiga, pemberian harapan atau giving of hope terhadap
orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Yang keempat, doktrin-doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran atau mazhab para skeptis dan empiris dari kalangan Helenis. Sementara itu, Abu Ala al-Maududdin menyebutkan dua doktrin pokok ajaran Murji'ah, yaitu A. Iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya saja. Adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. B. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendatangkan madarat ataupun gangguan atas seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan, manusia cukup hanyalah dengan menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Sejarah munculnya aliran Murji'ah. Sejarah mengenai kemunculan aliran Murji'ah ada beberapa teori, diantaranya adalah Watt menegaskan teorinya menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah pada tahun 680 Hijriah, dunia Islam dikoyak oleh pertikaian sipil. Sebagai respon dari keadaan ini muncul gagasan irja atau penangguhan. Gagasan ini pertama kali digunakan sekitar 695 Hijriah oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah. Dalam teori lain, lahirnya aliran Murji'ah pada akhir abad pertama Hijriah pada saat ibu kota kerajaan Islam dari Madinah pindah ke Kufah, kemudian pindah lagi ke Damaksu. Hal itu berawal dari adanya gejolak konflik imamah atau khilafat pada pasca Khalifah Utsman bin Affan, kemudian berlanjut dan berkembang pada Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, sehingga tragedi atas terbunuhnya Khalifah Utsman oleh Abdullah bin Salam dinyatakan bahwa kaum muslim telah membuka pintu bencana baginya tidak akan tertutup hingga akhir kiamat. Tujuan aliran Murji'ah. Berdirinya aliran Murji'ah dikarenakan adanya persoalan politik, yaitu khalifah atau kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian muncul sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi antara kelompok Ali yang terpecah menjadi dua, Syiah dan Khawarij, dengan kelompok Muawiyah yang dianggap merebut kekuasaan Ali dan keturunannya dan dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Kelompok ini yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Tokoh aliran Murji'ah. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah antara lain adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Adapun pemimpin dari kaum Murji'ah adalah Hasan bin Bilal al-Musni, Abu Salat as-Saman, meninggal 152 Hijriah. Tasabuan Dirar bin Umar, penyiar mereka yang terkenal pada masa Bani Umayyah adalah Tasbit bin Khutohanah, yang mengarang sebuah syair tentang ittihad dan kepercayaan kaum Murji'ah. Selanjutnya ada sekte-sekte dalam Murji'ah. Al-Syahrastani telah mengemukakan pandangan berbagai golongan Murji'ah dalam persoalan iman dan kufur sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Yunusiyah yang dipelopori oleh Yunus ibnu Aun al-Namiri, yang berpendapat bahwa iman adalah ma'rifah kepada Allah dengan menaatinya, mencintainya dengan sepenuh hati dan meninggalkan takabur. Yang kedua ada Al-Ubaidiyah yang dipelopori oleh Ubaid al-Muqtaib, yang berpendapat bahwa selain perbuatan syirik akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga ada Al-Ghanasiyah yang dipelopori oleh Ghassan al-Kafi, berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan atau bisa juga ma'rifah kepada Allah dan Rasulnya. Juga iman menurutnya bersifat statis, yakni tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang keempat ada As-Saubaniyah yang dipelopori oleh Abu Sauban al-Murji'i,
berpendapat bahwa iman adalah mengenal dan mengakui, ma'rifah dan ikrar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Iman lebih dahulu daripada amal. Golongan Murji'ah terbagi secara global menjadi dua. Yang pertama ada golongan moderat. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, akan tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu ia tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang termasuk golongan moderat antara lain adalah Al-Hasan ibnu Muhammad, ibnu Ali, ibnu Abi Thalib, yang lalu ada Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lain. Sedangkan Murji'ah ekstrim mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, yang artinya mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Berangkat dari konsep ini, Murji'ah berpendapat bahwa seseorang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar, bahkan mengatakan kekufurannya secara lisan. Oleh karena itu, jika seseorang telah beriman dalam hatinya, ia tetap dipandang sebagai seorang mukmin sekalipun menampakkan tingkah laku seperti orang Yahudi atau Nasrani. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Untuk lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.